Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama kembali akan beribadah. Dan selamat datang kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, Ibu Diakon Nerna Tuti Asi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, seksi pelayanan pemuda yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Saudara Yusak Alejandro dan Saudara Alexander Kurniawan yang akan menjadi pemadu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia. Berita jemaat hari ini Minggu 2 Agustus 2026 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 9 Agustus 2026 waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar, Penatua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 3. Liturgus Ibu Penatua Cempakawati, pemain keyboard Bapak Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Herlina W. Uda dan Gresela. Liturgi Tata Ibadah Bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Untuk berita keuangan, baik pemasukan atau pengeluaran tidak ada perubahan. Keuangan yang baru masuk hari ini ada sebagai berikut. Yang pertama, persembahan syukur ulang tahun ke-49 dari Rusmilawati berjumlah 100.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-27 Wenry Julianto Kauda berjumlah 500.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-27 Markli berjumlah 30.000. Kolekte sekolah hari Minggu tanggal 2 Agustus 108.100. Kolekte seksi pelayanan remaja pemuda tanggal 31 Juli berjumlah 56.000. Berita lain-lain, ibadah lingkungan rumah tangga, lingkungan 1, 2, dan 3 kosong. Ibadah kategorial seksi pelayanan Bapak, Senin tanggal 3 Agustus 2026 kosong. Ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan hari Minggu 2 Agustus 2026 diterima sesuai jadwal di tempat Ibu Marsita Lingkungan Pelayanan 2. Untuk petugas tidak ada perubahan. Kemudian hari Sabtu 8 Agustus 2026 ibadah SPiper di tempat Ibu Rusdiana Lingkungan Pelayanan 3 untuk petugas sesuai dengan yang ada di berita jemaat. Ibadah kategorial seksi pelayanan remaja pemuda Jumat tanggal 7 Agustus 2026 dilaksanakan di gedung Gereja Betania Barimba. Untuk waktu dan petugas tidak ada perubahan sesuai yang tertera di berita jemaat. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa perincian keuangan Natal Jemaat GKE Barimba tahun 2025 ada ditempel di dinding depan gereja. Bapak Ibu bisa melihatnya di sana. Demikian disampaikan, terima kasih. Tanda tangan Ketua Panitia Natal Jemaat 2025. Kemudian saya akan membacakan satu pemberitahuan dari Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Kecamatan Kapuas Hilir. Perihal pemberitahuan pelaksanaan Pesparawi ke-18 Kabupaten Kapuas tahun 2026.
Kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Seresot Kapuas Seberang di tempat. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan hasil rapat kerja daerah dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Kecamatan atau LPPK se-Kabupaten Kapuas pada tanggal 31 Juli 2026 dirujak Wakil Bupati Kapuas bahwa pelaksanaan Pesparawi ke-18 Kabupaten Kapuas tahun 2026 mulai tanggal 29 Oktober sampai 31 Oktober 2026 di Kecamatan Selat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar majelis jemaat bisa menyampaikan kepada orang tua yang mempunyai anak putra dan putri yang berusia 7 sampai 14 tahun dan remaja pemuda putra dan putri yang berusia 15 sampai 21 tahun untuk mengikuti audisi Vokal Solo Pesparawi ke-18 Kabupaten Kapuas tahun 2026. Adapun jenis-jenis yang dilombakan yaitu yang pertama paduan suara dewasa campuran, yang kedua vokal solo anak putra atau putri usia 7 sampai 14 tahun, yang tiga vokal solo remaja pemuda putra usia 15 sampai 21 tahun, yang keempat vokal solo remaja pemuda putri usia 15 sampai 21 tahun. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertanda tangan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kecamatan Kapuas Hilya. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita nyanyikan himne Kapuas.
Suara Tuhan yang menghidupkan, menuntun, dan memberi hikmat kepada setiap orang yang datang kepadanya. Saat ini kita datang bukan untuk mencari perhatian dunia, tetapi untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, Sang sumber hikmat yang sejati. Mari kita membuka hati bagi hadirat Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyambut terang yang menghalau kegelapan, membimbing langkah kita, dan memampukan kita menjadi generasi yang berhikmat. Berdiri bersama, mari kita memuji Tuhan dan penuh sukacita, menyadari bahwa kasih-Nya seindah siang di sinari terang. Ketika hati kita dipenuhi oleh terang Kristus, kita tidak dapat menyimpannya hanya untuk diri sendiri. Kasih Tuhan selalu mendorong kita untuk menjadi pembawa kabar baik, menghadirkan pengharapan dan menyatakan kemuliaan-Nya dimanapun kita berada. Hari ini, kita diingatkan bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Dari timur hingga ke barat, dari generasi ke generasi, namanya terus dipermuliakan. Kita pun dipanggil untuk menjadi bagian dari karya-Nya, sehingga melalui hidup kita semakin banyak orang mengenal kasih dan kebaikan Tuhan, ya hingga segala benua dan langit penuh kemuliaan-Nya. Dengan
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melakukan dosa dan kesalahan yang berulang di hadapan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dan akui. Sadarilah bahwa kasih setia dan naungan sayap Tuhan adalah tempat perlindungan yang memberi damai. Saat ini kita merindukan usapan kasih dan pengampunan Tuhan untuk memulihkan hati kita. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama. Tuhan yang terkasih, marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita berdoa. Benar Tuhan, bila kami merenungkan dosa kami sadar bahwa tanpa kasih dan pengampunan-Mu, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering gagal menjadi saksi-Mu dalam perkataan, tindakan, bahkan melalui apa yang kami bagikan dan sampaikan kepada sesama. Kami lebih mengikuti kehendak kami daripada hikmat-Mu. Kasihilah dan ampunilah kami oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Perbaruilah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami hidup dengan bijaksana, menjadi pembawa damai, kebenaran, dan kasih dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkan akan berita anugerah Tuhan. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata dalam Yesaya pasal 44 ayat 22, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Silakan dulu. Kami adalah milik-Mu Tuhan.
Kami rindu mendengar suara-Mu dan mendekat pada kaki salib-Mu. Sucikan jiwa kami Tuhan melalui kasih karunia, agar kami taat pada kehendak-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362 bait yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, mari teguhkan komitmen iman untuk mengikuti Tuhan selamanya tanpa syarat. Sekalipun harus menghadapi kesusahan dalam dunia, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 375, bait yang pertama. di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kebaikan, pemeliharaan, dan kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, serta kesempatan indah yang masih Engkau berikan hari ini, sehingga kami boleh datang mendekat kepada-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Berilah kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu serta keberanian dan keteguhan hati untuk mengimaninya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan amanat Nas GKE diambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Dengan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Allah sanggup mengerjakan hal-hal besar yang belum pernah dilihat oleh mata atau timbul dalam hati manusia. Kuasanya tidak terbatas oleh waktu. Ia sanggup mengubah kegagalan, kesedihan, atau jalan buntu menjadi sebuah pemulihan dan berkat. Mujizat tetap ada, dan Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah dalam kemahakuasaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan kesaksian melewati pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan remaja pemuda Jemaat GKI Barimba. Allah sanggup. Kepada SPR Barimba dipersilakan.
Saudara, Bapak, Ibu, jemaat, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita bersyukur, bersukacita GKE boleh merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Dan di Hari Pemuda GKE ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Dan dalam pembacaan ini saya meminta partisipasi para pemuda. Kita bergantian membacanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, di Hari Pemuda GKE, kami mensyukuri atas kebaikan Tuhan bahwa GKE memiliki anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang punya potensi, anak-anak muda yang siap untuk menjadi mitra Allah di tengah-tengah dunia bersama melayani Engkau. Karena itu biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, terlebih memberkati anak-anak muda GKE, agar dengan terang firman-Mu kami sekalian bersama anak-anak muda boleh menjalani hidup dengan baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saya mengajak partisipasi pemuda remaja. Kita bersama bergantian membaca ini. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan mulai ayat 13 dan dilanjutkan remaja pemuda secara bergantian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, dengan segala kesibukan, rutinitas yang kita lakukan setiap hari, kadang memang kita merasa lelah, sehingga kita perlu waktu sejenak untuk beristirahat, mengembalikan kembali energi kita, mengembalikan kembali semangat kita. Tetapi sepertinya tidak ada waktu sejenak bagi Yesus untuk menyendiri, untuk bisa mengembalikan kembali energinya, karena pada saat itu ia mendengar berita
bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh. Karena itu ia naik ke perahu dan pergi ke tempat yang sunyi, mengasingkan diri untuk menyendiri. Tetapi rupanya sepertinya tidak ada waktu bagi Yesus demikian. Karena ketika orang banyak itu mengetahui kemana Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus, bahkan melalui jalan darat dari kota-kota mereka untuk menemui Yesus, untuk mengikuti Yesus. Hari sudah malam, dan murid-murid Yesus melihat keadaan itu dan berkata kepada Yesus, "Suruhlah orang banyak itu pergi." Itu perkataan para murid kepada Yesus. Apakah salah perkataan para murid ini? Secara logika itu masuk akal, karena mereka pada saat itu berada di tempat yang sunyi. Hari sudah mulai malam. Dan yang lebih penting adalah kebutuhan secara jasmani mereka. Makanan tidak tersedia pada saat itu. Sehingga murid berkata kepada Yesus, "Suruhlah orang banyak itu pergi." Tetapi apa jawaban Yesus? Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Dan murid berpikir, apa yang mau diberi? Tidak punya apa-apa. Tetapi diceritakan bagi kita dalam bagian teks Alkitab ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Satu ukuran jumlah yang sangat tidak mungkin untuk memberi makan orang banyak. Sangat-sangat sedikit. Namun apa yang sedikit yang diberi oleh mereka kepada Tuhan Yesus, ketika diserahkan kepada Tuhan Yesus, ternyata dapat dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Ini mujizat yang luar biasa. Dari mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Ada beberapa hal yang kita renungkan di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa begitu Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat umatnya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, ia tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ayat 14 menekankan kata, ketika Yesus mendarat, ia melihat. Yesus melihat. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bagi manusia, bagi para murid pada saat itu, orang banyak itu mungkin hanya kumpulan orang yang datang mengikuti Yesus. Tetapi bagi Yesus, mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang lelah, ada yang datang dengan berbagai persoalan, ada yang mungkin tidak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa. Dan mereka datang kepada Yesus, dan ketika Yesus melihat, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini penting sekali karena seringkali persoalan terbesar dalam hidup kita bukan hanya masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana perasaan bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti keadaan kita. Dapat kita bayangkan kalau kita punya masalah yang banyak ini, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengerti keadaan kita. Ada anak yang mungkin merasa tidak dimengerti oleh orang tuanya. Ada pemuda yang merasa tidak dipercaya. Ada orang tua yang merasa anak-anaknya tidak memahami perjuangannya.
Ada orang yang sedang kecewa tetapi tetap tersenyum ketika datang ke gereja. Ada orang yang sedang bergumul dengan masa depannya. Di luar kelihatannya baik-baik saja, tetapi di dalam hati ia sedang berjuang. Dan firman Tuhan hari ini berkata, Yesus melihat. Yesus tahu apa yang sedang kita hadapi. Yesus tahu ketakutan yang kita simpan sendiri, meskipun mungkin orang-orang yang di sekitar kita tidak mengerti. Dan hari ini kita merayakan Hari Pemuda GKI. Hari Pemuda GKI mengingatkan bahwa kita memang punya generasi-generasi muda saat ini. Tapi ingat, pemuda juga memiliki pergumulannya. Jangan hanya melihat pemuda dari penampilannya. Jangan hanya berkata anak muda sekarang kurang aktif. Jangan hanya berkata pemuda sekarang ini sibuk saja dengan handphonenya. Tetapi mari bertanya lebih dalam, apa yang sedang mereka hadapi. Mungkin ada pemuda yang sedang bingung menentukan masa depannya. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang menghadapi tekanan-tekanan dalam lingkungan. Ada yang merasa tidak cukup baik. Ada yang merasa sedang bergumul dengan iman. Dan mungkin ada yang datang ke gereja tetapi hatinya sedang berada dalam kekosongan. Yesus melihat dalam teks Alkitab ini mengajak kita semua, terutama gereja jemaat, kita dipanggil untuk belajar seperti Yesus melihat dengan belas kasihan. Bukan hanya menunjuk, melihat kesalahan. Bukan hanya melihat kekurangan, tetapi melihat kebutuhan. Apa kebutuhan anak-anak muda sekarang? Apa potensi mereka? Karena itu jangan terlalu cepat kita menghakimi. Seseorang yang pendiam mungkin sedang terluka. Seseorang yang terlihat kuat mungkin sebenarnya ia sedang rapuh dan lelah. Seseorang yang sering tertawa mungkin sedang menyembunyikan kesedihannya. Yesus melihat. Karena itu mari menjadi gereja yang juga mau melihat. Melalui perhatian sederhana kita, para orang tua, gereja, jemaat. Melalui perhatian sederhana kita, seseorang sedang merasakan Tuhan tidak meninggalkannya. Yesus melihat kebutuhan kita dan Tuhan memanggil gereja untuk melihat kebutuhan sesama kita. Kebutuhan anak-anak muda kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari bagian teks Alkitab ini, Yesus dapat memakai apa yang kita punya untuk menjadi berkat. Setelah Yesus melihat kebutuhan orang banyak, terjadi percakapan yang menarik antara Yesus dan murid. Murid berkata kepada Yesus, suruh orang banyak itu pergi. Mengapa para murid melihat itu dan menyuruh Yesus untuk supaya berkata kepada orang banyak itu, suruhlah orang banyak itu pergi? Karena pada saat itu murid-murid ini sedang melihat masalah dari sudut kemampuan manusia. Masalahnya orang banyak itu sangat banyak. Tempatnya sunyi, hari sudah malam, makanan tidak ada. Maka kesimpulannya sederhana. Para murid berkata, suruh mereka pergi supaya masalah itu selesai. Tetapi Yesus memberikan jawaban, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saya membayangkan murid-murid ketika Yesus mengatakan itu, kamu harus memberi mereka makan. Mungkin mereka saling melihat satu dengan yang lain, terkejut.
Ini maksud Tuhan Yesus ini apa? Bagaimana mungkin kita tidak punya makanan? Orangnya ini terlalu banyak. Tetapi justru Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Dan para murid menemukan di situ hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Hanya itu. Kalau kita memakai perhitungan manusia, 5 roti, 2 ikan tidak masuk akal untuk 5.000 orang laki-laki. Tertulis 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Tetapi Tuhan tidak bertanya, berapa banyak yang kamu punya? Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Ini menarik. Yesus hanya bertanya kepada mereka, apa yang ada padamu? Bukan pernyataan berapa banyak yang kamu punya, tapi Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Kalimat apa yang ada padamu ini penting. Seringkali kita tidak menyadari apa yang ada pada kita, padahal itu ada. Karena kita mengukur diri kita sering dari kacamata kelemahan yang ada pada kita. Sehingga karena kelemahan itu, apa yang ada itu terkaburkan. Seringkali kita mengukur dengan kelemahan. Saya tidak punya kemampuan misalnya. Wah, kelemahan saya ini masih muda. Tidak pintar. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pandai berkhotbah, saya tidak pandai memimpin, saya tidak punya banyak waktu. Macam-macam alasan manusia dengan kelemahan, merasa dirinya lemah itu tadi. Tetapi Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Sedikit saja yang mereka temukan, 5 roti dan 2 ikan. Dan dari sedikit itu bawa kepada Yesus. Dari yang sedikit bawa kepada Yesus, dan dari sedikit itu mampu untuk memberi makan orang banyak. Apa yang dari yang sedikit itu mungkin kita bisa menyadarinya saat ini. Wah, walaupun saya tidak pandai memimpin, saya tidak pintar, tapi saya punya talenta, bisa bernyanyi. Saya punya tangan yang cekatan untuk bekerja. Saya ada kemampuan bermain musik. Apalagi anak-anak muda saat ini, wah, saya punya kemampuan menggunakan teknologi IT. Wah, anak-anak muda jangan ditanya sekarang, IT-nya canggih. Kalah yang tua. Yang tua ini sudah lele-lelet ya. Kalau diajar mantul. Nah, anak muda sekarang SD, SMP, urusan teknologi, handphone, laptop, jangan ditanya. Mereka hebat. Mungkin juga kita punya waktu untuk melayani. Apa yang ada padamu? Mari renungkan anak-anak muda. Dan Yesus berkata, gunakan dan serahkan apa yang ada padamu pada Tuhan. Bahkan kalau yang kita miliki hanya sedikit, jangan meremehkannya. Karena Tuhan tidak membutuhkan kita menjadi luar biasa terlebih dahulu untuk dapat dipakainya. Yang Tuhan kehendaki adalah kita bersedia menyerahkan apa yang kita punya kepadanya. Tuhan, hari ini saya menyadari saya punya ini, kita renungkan. Dan saya mau serahkan apa yang ada pada saya untuk Tuhan berkati dan bisa berguna bagi orang lain. Inilah pesan yang sangat penting bagi pemuda. Anak-anak muda jangan menunggu menjadi hebat baru mau melayani. Jangan berkata, oh nanti saja, kalau saya sudah tua, keburu tua.
Yomun masih belum. Jangan berkata nanti kalau saya sudah punya jabatan, nanti kalau saya sudah punya uang. Tidak. Sekarang pun Tuhan dapat memakai hidupmu. Pemuda dapat menjadi berkat melalui hal-hal sederhana. Ada yang punya kemampuan mengajak temannya untuk ikut kegiatan di gereja, mengajak teman datang ke gereja, membantu pelayanan multimedia, mengajar sekolah minggu, mendampingi anak-anak, membantu orang tua, menggunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang baik, terutama untuk menjadi sarana kesaksian, menjaga pergaulan, menjadi teladan, baik itu di sekolah, kampus, tempat kerja, dan lingkungan. Jangan berpikir bahwa pelayanan kepada Tuhan ini terjadi di dalam gedung gereja. Ketika seorang pemuda menolak melakukan sesuatu yang salah, walaupun teman-temannya melakukannya, itu juga adalah bentuk kesaksian. Semua dapat dipakai oleh Tuhan. Yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini, mari terus melangkah bersama dengan Tuhan. Setelah 5 roti dan 2 ikan itu diberikan kepada Yesus, Yesus mengambil roti dan ikan itu, ia mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid. Murid-murid kemudian membagikannya kepada orang banyak. Dan apa yang terjadi? Semua orang makan sampai kenyang. Bahkan setelah semua makan masih ada 12 bakul yang tersisa. Ini luar biasa. Tetapi jangan hanya melihat mujizatnya di sini, tetapi perhatikan prosesnya. Di situ Yesus, ia menerima, ia memberkati, ia memecahkan, lalu memberikan kepada murid-murid, dan murid-murid membagikan. Murid-murid membagikan. Murid-murid tidak menciptakan mujizat itu, mereka hanya menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan tidak meminta kita melakukan pekerjaannya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan meminta kita berjalan bersamanya. Karena itu kepada pemuda GKE, nas ini mengingatkan, jangan takut menghadapi masa depan. Masa depan memang belum kita ketahui, tetapi Tuhan mengetahuinya. Sebab Tuhan tidak berubah. Berjalanlah terus bersama Tuhan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Anak-anak muda, jangan takut, khawatir menghadapi masa depan. Kita mungkin tidak tahu masa depan seperti apa, tetapi terus berjalan bersama Tuhan, karena kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Kita yakin bersama Tuhan, Tuhan akan menyertai anak-anak muda. Selamat Hari Pemuda GKI. Tuhan memberkati dalam proses perjuangan hidup di dunia ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, pikiran kita bersama saat ini untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Allah Bapa di sorga. Bapa yang maha kasih, yang baik, yang terus mengiringi perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak pernah sendiri dalam menjalani gumul dan juang kami di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih hari-hari hidup kami Tuhan pelihara hingga pada saat ini. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami sekalian jemaat-Mu boleh bersatu hati memuji, menyembah Engkau, mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan dalam doa. Dan Tuhan juga telah mengungkapkan isi hati-Mu melewati firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar tadi memberkati hidup kami, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus pada hari ini GKE boleh merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Sebelum kami datang dalam permohonan kami, kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan hidup kami agar kami layak ada di hadapan Tuhan. Dan Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan mendengarkan permohonan doa kami. Kami bersyukur Allah Bapa di sorga, bahwa dalam keberadaan jemaat-Mu, gereja-Mu, kami punya anak-anak muda, remaja yang hebat. Mereka adalah generasi penerus gereja, generasi penerus masyarakat. Dan diberkatilah anak-anak muda kami saat ini dalam gumul juang mereka. Kiranya melewati terang firman-Mu, mereka akan berjalan terus bersama Tuhan dalam meraih impian dan cita-cita mereka. Jangan biarkan segala kuasa kegelapan merampas mereka dari hadapan-Mu, tapi biarlah para pemuda senantiasa hidup dalam rasa takut kepada Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan apapun pergumulan mereka saat ini, mereka meletakkannya hanya kepada-Mu saja. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Dan mereka meyakini bahwa masa depan di dalam Tuhan selalu ada, dan harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Diberkatilah generasi muda dalam pergumulan mereka. Diberkatilah juga generasi muda dalam pendidikan, bahkan juga dalam pergaulan. Kiranya mereka tetap semangat, tetap bersuka cita untuk terus menggapai cita-cita mereka, bahkan mampukan mereka untuk dapat membentengi diri mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan, yang dapat menjerumuskan mereka dan membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Masa depan dan cita-cita mereka kami letakkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyatakan yang baik untuk masa depan mereka, masa depan yang indah, penuh kesuksesan, keberhasilan dan sukacita, damai sejahtera. Demikian juga kami berdoa bagi generasi muda saat ini, kiranya mereka juga dapat memberi yang terbaik dari apa yang ada pada diri mereka, untuk ambil bagian dalam partisipasi mereka dalam pelayanan, baik itu di gereja, di masyarakat dan negara. Kiranya Tuhan memberkati setiap talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Talenta dan apa yang ada pada mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi boleh dipergunakan untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, kami serahkan para pemuda GKE, secara khusus anak-anak muda-Mu yang ada di jemaat GKE Barimba ini. Tolonglah mereka segenap pribadi, tolonglah mereka dalam gumul juang mereka. Dan saat ini juga kami berdoa bagi penata layanan yang ada di gereja-Mu, secara khusus penata layanan untuk tingkat anak-anak muda, pemuda dan remaja, baik itu KPRP tingkat Majelis Sinode GKE maupun juga KPRP tingkat resort dan juga SPRP yang ada di tingkat jemaatnya masing-masing. Ini adalah suatu wadah bagi anak-anak muda berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan, belajar untuk rajin bersekutu
dan juga memberikan yang terbaik, mengupgrade diri mereka menjadi anak-anak muda yang siap untuk melayani, karena merekalah pada saatnya nanti adalah para pemimpin-pemimpin yang ada di gerejamu, pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati program-program yang sedang dijalankan, baik itu KPRP dan SPRP, dan biarlah setiap pelayanan yang dilakukan melewati KPRP dan SPRP, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga Tuhan mohon, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menggerakkan hati anak-anak mudamu agar mereka semangat untuk rajin beribadah, rajin mengikuti persekutuan, tidak malas, dan bahkan yang mengeraskan hatinya, Tuhan melembutkan segala kekerasan hati. Dan biarlah apa yang mereka lakukan semata-mata untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi sekalian kami orang tua dalam membantu pertumbuhan generasi muda GKE ini. Kiranya kami sebagai orang tua menjadi orang tua yang bijaksana, yang tidak pernah bosannya memberikan nasihat kepada anak-anak muda kami, dan juga memberikan teladan iman yang baik untuk generasi muda GKE. Gereja, jemaat memberikan tempat bagi anak-anak muda untuk mereka bisa mendedikasikan diri mereka, memakai talenta mereka untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati segenap keluarga, rumah tangga kami, usaha dan pekerjaan kami. Berkati juga apa yang menjadi impian dan harapan kami. Diberkatilah ya Allah Bapa di sorga. Berkati persekutuan jemaat-Mu, secara khusus jemaat Barimba. Kiranya jemaat ini bertumbuh dalam kasih kebersamaan satu dengan yang lain. Berkati kami yang melayani jemaat-Mu, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat di dalamnya dalam pelayanan. Kami percaya apa yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Sebab di mata-Mu Tuhan tidak ada pelayanan yang kecil atau besar, semua sama di hadapan Tuhan. Dan kiranya melewati pelayanan kami, semakin banyak orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mereka menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa di sorga, Engkau datang kepada mereka yang sakit. Kiranya dipulihkan, disembuhkan mereka dari segala sakit yang mereka rasakan. Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Tuhan juga menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu bagi mereka yang tengah mencari pekerjaan, yang tengah mencari pasangan hidupnya, yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangganya. Bahwa segala sesuatu indah pada waktunya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang bersyukur, yang bersuka cita atas pertambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun juga usia pernikahan dalam rumah tangga. Kiranya mereka senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Rusmilawati yang berulang tahun ke-49. Kami berdoa bagi saudara kami Wendri Julianto Kauda yang berulang tahun yang ke-27. Kami berdoa bagi saudara kami Marli yang berulang tahun ke-27. Kiranya dengan pertambahan usia semakin bertambah berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan menyatakan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Hidup mereka selalu dipelihara oleh Tuhan. Sehingga tahun-tahun yang akan datang pun mereka tetap dapat menikmati pertambahan usia. Karena Tuhan terus memelihara hidup mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi keadaan dunia ini, keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkanlah keadaan dunia ini.
Pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berikanlah damai sejahtera, rasa aman, rasa nyaman di mana kami tinggal dan berada. Berikanlah juga hikmat kepada para pemimpin-pemimpin dunia, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, dan dalam rasa takut kepada Tuhan. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengingatkan kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan serta serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Setiap berkat yang kita miliki berasal dari Tuhan. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk merespon kasih-Nya melalui persembahan. Namun Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita bawa di tangan kita, Tuhan juga melihat hati yang datang dengan penuh syukur dan sukacita. Apa yang kita berikan saat ini menjadi lambang bahwa seluruh hidup kita adalah milik. Pikiran kita, perkataan kita, talenta kita, bahkan setiap jejak yang kita tinggalkan di dunia digital. Karenanya, pakailah seluruh hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh hidupmu
penciptamu pada masa lukamu, sebelum tiba hari Tuhan persembahkan hargamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Seluruh hidupmu dalam larang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.